Jadi Lex Dula said Kamin Stipta. Oh tahap pertama. Hukum memang kejam, tapi begitulah. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para wargi semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk para wargi semuanya. Kita hari ini ngabuburit bareng di Desa Makarsari bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Puji Asti Pratama SHMH dari Setda, dari bagian hukum Setda Kabupaten Garut. Penyuluh hukum ahli muda ya Bu ya. Selamat datang ya Bu di Desa Mekarsari dan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk melakukan podcast bersama kami. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Kades kabarnya? Alhamdulillah Ibu luar biasa Ibu. Kondisi di desa gimana selama bulan puasa aman-aman? Aman Bu, tinggal menunggu dana desa Bu, belum masuk. Ada yang curhat nih. Siap-siap. Ibu, sebelum membahas terkait tema kita Bu, yaitu terkait mengenal lebih dekat Desa Sadar Hukum, kan ada istilah Bu, terkenal kata sayang Bu. Iya betul. Tapi Ibu, kalau sudah sayang jangan dilanjutkan. Gitu. Bisa nggak mungkin Ibu. Iya. Ibu itu sudah berapa lama sih Bu tugas di Setda Bu? Saya bertugas itu hampir 15 tahun. Masya Allah. 15 tahun. Di bagian apa Bu? Di bagian hukum. Penempatan pertama CPNS itu langsung di bagian hukum. Jadi Ibu itu udah 15 tahun ya Bu ya? Bekerja di bagian hukum. Di bagian hukum. Masya Allah, berarti para warga semuanya, berarti ini Ibu ini luar biasa nih. Dari segi akademisi beliau sudah magister, dari segi pengalaman praktisi sudah luar biasa, udah 15 tahun Bu. Hebat, udah luar biasa lah pokoknya nama. Nah saya itu mengenal beliau itu ketika desa kami didampingi oleh beliau dari Desa Sadar Hukum kemudian PJA ya Bu ya. Nah, kita akan berbagi pengalaman kepada para wargi terkait Desa Sadar Hukum dan juga nantinya insya Allah ada PJA dan juga JDIH ke depannya. Ibu, Desa Sadar Hukum itu apa sih Bu? Ya, Desa Sadar Hukum ini sebetulnya merupakan turunan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Itu programnya Kementerian Hukum. Kalau dulu Kementerian Hukum dan HAM, kalau sekarang menjadi Kementerian Hukum. Karena kementeriannya terpisah, sekarang sudah ada pemecahan. Jadi HAM-nya menjadi Kementerian HAM. Nah, sekarang jadi Kementerian Hukum. Nah, Desa Sadar Hukum itu merupakan turunan dari programnya BPHN. Jadi BPHN itu salah satu pembinaan hukum nasional yang menyelenggarakan desa atau kelurahan sadar hukum. Jadi mereka memberikan persyaratan-persyaratan khusus kepada Desa Sadar Hukum untuk dapat ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum. Nah, Desa Sadar Hukum itu banyak persyaratannya. Salah satunya itu ada penyelesaian permasalahan. Di situnya tuh terlibat beberapa paralegal. Kalau tingkat desa dulu itu paralegalnya itu adalah para tokoh masyarakat, tokoh adat yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan di desa, baik itu permasalahan hukum maupun permasalahan seperti misalnya permasalahan perselisihan antar warga, mungkin seperti itu Pak Kades. Ibu, apa namanya, di Garut itu kan ada 421 desa dan 21 kelurahannya Bu ya kalau tidak salah. Nah kalau kami boleh tahu desa atau kelurahan yang sudah Sadar Hukum itu udah berapa banyak sih Bu di Garut khususnya? Sudah ditetapkan itu sekitar hampir 270. Masya Allah, berarti tinggal ya sedikit lagi lah. Udah 60% lah Bu ya? Lebih ya? Alhamdulillah sudah 60%. Kemudian juga ini salah satu program dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Barat itu harus menetapkan Desa Sadar Hukum. Jadi beliau untuk tahun ini di tahun 2025 meminta kepada kabupaten kota itu untuk ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum sebanyak 500 kota. Beliau ingin menetapkan hampir seluruhnya mungkin ya, hampir seluruhnya di kabupaten kota ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum. Alhamdulillah kalau Garut tinggal sedikit lagi sih, tapi posisinya itu lokasinya jauh-jauh semua Pak Kades-Pakadesnya. Jauh-jauh. Jadi kami nanti bagian hukum mencoba untuk ke jalur selatan, mungkin utara juga sedikit adalah beberapa desa.
Berarti karena Ibu udah 15 tahun, berarti Ibu dari awal mengawal ya Desa Sadar Hukum ini? Enggak juga sih. Oh. Saya tuh besar di bagian hukum itu langsung penempatan sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Jadi pertama di perancang peraturan perundang-undangan selama 1 tahun, kemudian saya di bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini yang mengelola Desa Sadar Hukum itu hampir 10 tahun. Oh. Nah, sekarang ke bagian yang lain lagi, ke bagian dokumentasi dan informasi. Jadi ketiga bagian di bagian hukum udah saya dijelajahi ya Bu ya? Saya penuhi semua. Seperti itu. Kalau target di tahun ini ada berapa Bu desa Bu yang akan direncanakan masuk ke Desa Sadar Hukum di Garut Bu? Insya Allah kalau kami juga dapat izin dari pimpinan mungkin sekitar 10 aja dulu. 10 dulu. Dan salah satunya desa di Kecamatan Selawi juga ada yang belum. Desa apa tuh? Desa apa? Cirapuhan. Cirapuhan kalau tidak salah, saya melihat data Cirapuhan belum. Nanti didorong ya. Salon Desa sampaikan ke Pak Kadesnya Bu. Mudah kok, mudah. Persyaratannya nggak susah kok. Nah untuk, itu apa aja Bu? Untuk jadi Bu? Desa memang berbeda ya dengan zamannya Pak Kades dulu gitu kan. Sekarang juga sudah by aplikasi. By aplikasinya juga oleh provinsi, Biro Hukum Provinsi nanti mengupload beberapa dokumen-dokumen. Kalau dulu kan ya banyak ya pertanyaannya, Pak Kades tuh hampir 90 pertanyaan. Ya, ini mungkin teman-teman yang di belakang ini nih mengetahui nih dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, 90 pertanyaan harus dimasukkan dalam satu aplikasi. Nah, untuk tahun ini tidak terlalu banyak Pak Kades. Jadi dipermudah para kades-kadesnya. Hanya sekitar 20 pertanyaan nanti di aplikasinya. Jadi ngompasnya banyak banget ya potongnya. Dari 90 ke 20 ya Bu ya. 20. Oh, biasa. Jadi makanya didorong Pak Kadesnya yang belum di Selawi supaya ikut sebagai Desa Sadar Hukum. Nanti kami juga bagian hukum akan mengadakan pembinaan kepada desa-desa, calon desa nanti. Nah, jadi buat para teman-teman kepala desa ini mumpung regulasi atau aturannya dipermudah, ayo manfaatkan, kuota ada 10. Jangan sampai nanti berubah lagi ke aturan awal, lumayan ada 90. Jangan, kayaknya enggak. Oh, enggak. BPH nggak akan mempersulit. Terus apalagi sekarang akan selalu dipermudah, tapi jangan sampai juga menunggu-nunggu di akhir-akhir gitu, seperti itu. Nah, hal yang teknis yang harus disiapkan apa saja sih Bu dari mulai sekarang ketika ada desa yang ingin lanjut menjadi desa binaan di SEPTA Desa Sadar Hukum. Nah, yang pertama langkahnya itu adalah membentuk kelompok kadarkum. Ya, pertama kelompok kadarkum itu sebanyak 15 orang. Jadi satu kelompok itu 15 orang terdapat keanggotaannya itu ada Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh adat. Kalau ibu-ibu PKK boleh nggak Bu? Boleh. Atau ibu-ibu posyandu kadar-kadar boleh. Itu boleh dilibatkan. Kalau yang wajib harus ada siapa Bu? Kepala desa atau BPD atau siapa Bu? Boleh. Kepala desa, BPD juga boleh. Gitu itu wajib ada Bu? Ataupun hanya kalau tidak ada juga tidak jadi masalah gitu Bu? Enggak, harus ada dong. Harus menjadi ada salah satunya. Itu bisa dibentuk kelompok kadarkum. Kemudian kalau saran saya sih membentuk kelompok kadarkumnya jangan satu, tapi harus dua. Oh gitu. Ya, 2 kelompok gitu. Nanti kalau 2 kelompok kan pembahasannya lebih enak. Kalau ada permasalahan, kelompok kadarkum ini bisa ikut berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang lain gitu. Nah, itu kelompok kadarkum dulu. Kemudian dokumen-dokumen penting yang lainnya, misalnya seperti pajak, misalnya atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti ada regulasinya di desa, peraturan desa, atau desa punya pengelolaan BUMDes misalnya, itu boleh gitu kan. Tiba-tiba desa mempunyai untuk investasi lapangan pekerjaan itu juga bisa gitu kan, tapi jangan lupa itu diregulasikan semuanya ya Pak ya. Kalau dulu kan Bu waktu Desa Mekarsari menjadi Desa Sadar Hukum itu ada namanya kita semacam ujian atau presentasi ya Bu ya di depan Kemenkumham dan juga dari provinsi. Apakah nanti sama? Kalau dulu kan diwakili kebetulan oleh Desa Mekarsari Bu presentasinya. Yeah. Apakah nanti juga misalkan ketika memang disetujui oleh pimpinan 10 desa, apakah nanti tetap akan ada yang presentasi perwakilan atau semuanya harus presentasi Bu? Perwakilan dia tetap satu. Jadi misalnya di antara 10 itu ada satu calon yang bersedia untuk menjadi mungkin lebih ke contoh atau satu desa itu
Mangga satu desa saja sih bisa. Nanti dia presentasi apa saja yang ada di desa, terdapat beberapa dimensi penilaian yang nanti diterangkan oleh Pak Kades Pak Kadesnya. Kan itu penilaian itu kan sebenarnya ada 4 dimensi Pak Kades ya. Untuk penilaian desa sadar hukum itu ada dimensi implementasi hukum, ada dimensi informasi hukum, kemudian ada informasi tentang implementasi regulasi juga kan ya. Nah, implementasi tersebut itu nanti yang disampaikan oleh Pak Kades, apa yang diterapkan oleh Pak Kades di dalam kehidupan di masyarakatnya itu seperti apa. Nah, itu. Nah, Bu, kalau melihat teman-teman kepala desa yang lain kan sebenarnya tanpa desa sadar hukum pun banyak permasalahan warga yang diselesaikan di desa, Bu. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa sih, Bu, manfaatnya ketika desa tersebut sudah menjadi desa sadar hukum? Karena mohon maaf barangkali di anggapan beberapa kepala desa itu tanpa desa sadar hukum pun kita sudah terbiasa kok menyelesaikan permasalahan seperti itu, Bu. Sebetulnya banyak sih ya, apa sih manfaatnya itu banyak sekali sih sebetulnya. Ketika nanti desa ditetapkan sebagai desa sadar hukum, artinya kan desanya sudah paham mengenai, bukan desanya, masyarakatnya mungkin paham ya mengenai permasalahan-permasalahan hukum. Nah nanti akhirnya kepala desa itu bisa diajukan sebagai Paralegal Justice Award, Pak. Nah apa tuh Paralegal Justice Award? Berarti kan Bapak juga nggak tahu ya, PJA. Padahal beliau tuh sebetulnya sudah ditetapkan sebagai NLP, Non Litigation Peacemaker. Kan saya mengusulkannya beliau. Jadi dideklarkan dulu ya Pak ya, NLP itu. Jadi NLP itu sebagai kalau lebih mudah dipahami sebagai hakim perdamaian. Jadi ketika ada permasalahan di masyarakat itu nanti bisa diselesaikannya bersama-sama dengan kepala desa. Jadi tidak perlu sampai ke tahap berikutnya. Misalnya kalau penyelesaian sengketanya antar keluarga, misalnya kan gitu, antar ayah dan anak atau dengan saudara, itu kan bisa diselesaikan di kepala desa. Nah, nanti kepala desa yang akan menengahi permasalahannya apa. Tapi seandainya ada berupa fisik, nah itu yang bisa dilaporkan mungkin ya. Karena kalau fisik misalnya perkelahian menimbulkan luka-luka, mungkin tidak bisa didamaikan itu seperti itu karena ada yang sakit gitu kan ya. Jadi lebih harus dilaporkan dulu, dibuatkan visumnya. Nah, tapi kalau antar keluarga itu bisa disebutnya delik aduan, itu masih bisa dicabut sih Pak sebetulnya kalau antar keluarga. Berarti ya Bu ya, ini cukup menarik juga Bu, karena kan kebetulan khususnya di Kabupaten Garut seluruh desa itu kita sudah launching bersama Kejaksaan dan DPMD terkait rumah restoratif justice setiap desa, bahkan kita sudah memiliki dan sudah di launching di setiap kecamatan. Berarti ini ada kaitannya juga ya Bu ya antara desa sadar hukum, kemudian tadi Ibu PJA, terus apalagi nanti restoratif justice. Jadi mungkin yang saya lihat dan yang saya rasakan ya Bu ya, mohon dikoreksi kalau salah. Jadi kita berasa lebih legal ya Bu ya secara kedinasan gitu Bu, benar-benar diakui gitu Bu. Iya. Memang itu salah satu program bagus sih ya. Dulu juga saya sempat ikut launching RJ waktu di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang. Dulu. Kalau ini kan RJ yang kemarin itu serentak ya. Iya, betul. Maksudnya programnya seluruh desa diwajibkan. Kalau dulu pertama kali launching RJ itu ada di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang. Nah, pas saat launchingnya itu oleh pihak kejaksaan itu langsung mereka interaktif dengan Kejaksaan Agung. Itu mereka langsung bertanya penyelesaian seperti apa, kasusnya apa, mungkin seperti itu ya. Bagus sih itu. Jadi muaranya memang pertamanya harus dari desa sadar hukum dulu Pak. Desa sadar hukum, kemudian Pak Kadesnya mengikuti pendidikan Paralegal Justice Award. Itu Justice Award itu sebenarnya lebih ke award itu penghargaan gitu ya. Betul. Lebih ke penghargaan. Jadi nanti akan ada Bapak tuh mendapatkan semacam kan penghargaan kan NLP itu semacam apa ya disebutnya gelar gitu non kan. Nah, gelar non resmi nggak resmi sih itu boleh dicantumkan loh Pak sebetulnya. Diperbolehkan. Gelar apa sih namanya, bukan gelar non resmi itu? Litigation Peacemaker itu kan didapatkan itu dari hasil pendidikan kan selama 1 minggu bekerja sama dengan Mahkamah Agung kan. Sebetulnya itu udah Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian privilege Hukum. banget itu tuh jarang orang-orang bisa seperti itu untuk kades-kades nih ya sebetulnya itu. Sampai ini Bu dulu kita ikut upacara bersama Bapak Presiden dan para menteri. Nah itu kan Pak Kades muaranya apa pertamanya desa sadar hukum dulu. Baru bisa mengikuti PCA, baru bisa nanti ada penerimaan gelar NLP. Nah itu dari situ kemudian nanti bisa penyelesaian membentuk suatu restoratif justice. Nah
mungkin dari situ sih Pak Kades, jadi ya ayo Pak Kades nyalahin bersemangat. Ayo teman-teman Ikuti. semuanya bersemangat nih, berarti bahas. Ini kan yang nonton bukan Garut aja kan ya, nanti Iya. nonton kan banyak ya. Memang luar biasa sih yang saya alami juga Bu, ketika dulu ikut desa sadar hukum, apalagi dulu saya kepala desa baru, memang tertantang. Iya, betul. Terus didorong lagi sama ibu dan Setda dari ikut PJA, alhamdulillah kan dulu kita Iya. lolos PJA-nya Bu, jadi kita dapat gelarnya itu 2 buat desa sama juga buat kepala desanya yang itu yang NLP gitu. Tepat itu. NLP itu ya buat Pak Kadesnya, bukan buat desanya seluruhnya. Kalau desa sadar hukum tuh desanya ya yang mendapat penghargaan. Kalau NLP itu gelarnya buat Pak Kadesnya. Nah, itu. Jadi saya juga harus punya NLP. NLP gayanya. Gampil daripada MH. Nggak tahu. Jeng bayar. Bayar tidak terlalu mahal ya. Terus Ibu, ini yang selanjutnya berarti tadi terkait persiapan. Terus nanti apakah akan ada desa yang tidak lolos Bu ketika karena ini kan ada seleksi ya Bu ya? Iya. Atau misalkan ketika memenuhi persyaratan akan lolos semuanya Bu? Ini untuk yang mana? Untuk yang desa Yang sadar desa sadar hukum. hukum dulu Bu. Desa sadar hukum kan penilaiannya itu bareng dengan Biro Hukum. Iya. Karena kita masuk ke aplikasi mereka kan ya. Nanti mereka yang menilai. Tapi alhamdulillah selama ini nggak ada yang nggak lolos sih sebetulnya. Alhamdulillah lolos semua. Luar biasa jadi Alhamdulillah. pendampingan dan pembinaan dari Setdanya Alhamdulillah. berhasil Bu. Pak Kades di Garut. Oke. Alhamdulillah. Kalau dulu juga saya kalau nggak ada pembinaan atau pendampingan dari Setda kayaknya nggak bakal lolos Bu. Iya. Iya sih, alhamdulillah sih. Terus selanjutnya tadi terkait kalau ini Bu dari proses seleksi administrasi dan juga penetapan itu berapa lama Bu? Kalau untuk tahun ini sebetulnya sekarang sudah mulai kita membina desa binaan, nanti ditetapkan melalui keputusan bupati desa-desa yang sudah kita bina dari bagian hukum. Nah, penilaian itu diperkirakan untuk tahun ini itu ada di Agustus terakhirnya, penetapannya di Agustus. Berarti dari sekarang sudah mulai persiapan, sudah mulai penilaian di bulan April, nanti di Agustus penetapannya. Oh. Seperti itu. Kalau dulu kan ini Bu kita sampai diundang ke Tuh, gedung ke sate ya Bu ya. sate. Gitu. Dapatkan Alhamdulillah. penghargaan dari Pak Menteri. Dulu iya Pak Menteri sama Pak Gubernur. Iya dulu. Alhamdulillah. Desa Makassar Bu yang mewakili. Iya. Untuk tahun ini Pak Gubernurnya yang baru. Oh iya betul Pak Dede ya. Ada di. Bapak Aing KDM. Terus Ibu ini terkait desa sadar hukum berarti nanti kalau ada yang kurang jelas bisa aja Bu ya ditanya langsung ke Setda. Nanti ya ke bagian hukum ke saya nanti temuin aja saya. Terus nanti Bu kalau misalkan yang daftarnya lebih daripada 10 gimana Bu? Jadi lebih bagus. Kalau ada yang bersedia tanpa kami harus mengajak Bapak Kadesnya pada mau ya boleh, lebih bagus. Mau lebih dari 10 juga. Karena kuotanya kan 500 ya dari Biro Hukum Provinsi itu. Jadi diperbolehkan sebanyak-banyaknya. Tapi kan saya lihat dulu kondisi Pak Kadesnya gitu. Takutnya kondisi Pak Kadesnya mungkin sedang banyak kegiatan atau apa, tapi disarankan sih banyak. Silakan aja. Kami senang sih kalau banyak yang mendaftar. Oh iya siap tuh. Jadi teman-teman kepala desa ini mumpung kuotanya 500 se-Jawa Barat, jadi silakan dimanfaatkan sebanyak mungkin karena masih ada sekitar 200 kurang mungkin ya 150-an. Iya betul. Yang belum desa sadar hukum. Ayo kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Jangan usah takut, nanti dibantu sama bagian hukum kok. Jadi nanti kekurangan administrasi atau apapun atau misalnya tidak paham bisa konsultasi ya Bu ya. Bisa Diselesaikan insya Allah. Terus Ibu ini lanjut dulu kan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi Bu, setelah desa sadar hukum kemudian ada proses PJA Bu. Berarti kalau misalkan mengikuti kegiatan desa sadar hukum di tahun sekarang itu belum bisa ya Bu ya untuk mengikuti PJA di tahun yang sama gitu. Iya betul, karena syaratnya salah satunya harus desa sadar hukum. Jadi kalau misalnya ini sebetulnya si desanya sudah ditetapkannya sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu misalnya gitu kan ya, tapi Pak Kadesnya kan berganti. Nah itu sebetulnya bisa karena ada SK penetapan desa sadar hukum, tetap bisa mengikuti. Tapi kalau misalnya desanya sama sekali belum mengikuti atau ditetapkan sebagai desa sadar hukum, ya itu tidak bisa mengikuti PJA. Berarti syarat utamanya adalah desa ya Bu ya, tetap meskipun kepala desa berganti. Iya. Jadi tetap pertama harus desa sadar hukum karena itu ada SK keputusan menterinya, kemudian juga harus kepala desanya juga nggak apa sih sebenarnya nggak baru juga nggak apa-apa, yang penting ada SK penetapannya aja sih.
Kalau yang sekarang Bu, kalau tidak salah diperpanjang ya Bu ya, masih bisa ya daftar untuk PJA? Iya. Atau sudah habis Bu, waktunya? Diperpanjang sekarang, diperpanjang sampai tanggal 27 Maret. Oh masih lama ya, 27 Maret berarti sekitar Ya, 16 hari lagi ya? iya, 16 hari lagi atau 2 minggu untuk lagi. daftar. Berarti teman-teman kepala desa yang sudah disadar hukum silakan daftar di PJA. Itu pesertanya gampang nggak Bu? Gampang banget, itu kan cuman pasti setiap desa tuh punya permasalahan ya, pasti punya dokumentasi dan video. Nah, tinggal Bapak permasalahan apa yang Bapak selesaikan di desa, Bapak videokan, Bapak dokumentasikan, berikan narasi, cuman itu diupload Oh, itu lewat aja, Bu? pja.go.id. Oh cuma video aja Bu? Cuman video aja. Nggak ada upload-upload dokumentasi yang lain? Ya itu kan nanti di satu rangkaian sama Oh. video sama dokumentasi. Dikasih narasi, penyelesaiannya gimana, permasalahannya apa. Nanti diupload, tinggal menunggu verifikasi atau penilaian dari tim daerah, tim penilai daerah. Nah, tim penilai daerahnya siapa? Kami bagian hukum, kemudian nanti selesai dari tim penilai daerah, terus dilanjut ke tim penilai provinsi, ada Biro Hukum, ada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu ada sesi wawancara nanti di situ. Oh, dulu ada wawancara Bu ya? Ada sekarang wawancara belum, untuk kalau dulu kan zaman Pak Kades tidak ada ya Tidak kan ada. ya, mengusulkan karena Pak Kades itu pionir ya, pertama sekali PJA tuh. Jadi luar biasanya 3 rutma pertama langsung jadi NLP deh gitu, lolos langsung gitu karena PJA Bu, PJA Bu bukan NLP. PJA ya. Jadi ada dua-duanya buat ada desa dua-dua. buat NLP Ada PJA ada NLP ada. Nah, itu pertama kali di Garut tuh sama Mekarsari, tepuk tangan dulu warisnya. Terima kasih banyak Ibu. Nah, selanjutnya kalau untuk 2024 kemarin itu didapat dari Desa Padamukti Kecamatan Samarang. Nah, itu ada sesi wawancara mereka itu. Ada sesi wawancaranya, ditanya oleh tim penilai provinsi penyelesaiannya gimana, ini gimana. Kalau dulu itu Bu, pas waktu zaman kami itu wawancaranya di akhir Bu. Oh, tapi posisinya tidak di. Kalau ini kemarin kita sempat Zoom. Oh, kalau dulu itu kita itu kan memang ada 3 Bu ya kalau tidak salah, Sasanggas desa gitu lah, apalagi saya namanya, sama NLP, sama yang penting itu PJA. Kalau dulu itu untuk menentukan yang lolos dapat gelar PJA itu, PJA Awards itu yaitu yang lolos tes secara online, kemudian tes wawancara juga. Jadi ada penilaiannya di sana Bu. Jadi tidak semua itu lolos dapat PJA gitu. Jadi Iya, ada tidak yang semua dapat ada yang NLP aja, ada yang desanya aja. Nah, kalau yang dapat PJA itu dua-duanya dapat seperti itu Bu. Iya betul, karena satu lagi sekarang ada Anubawa Sasana Jaga Nah, Dita. nah itu maksud saya itu Bu, itu namanya Bu, yang Gitu. buat desa itu namanya. Iya. Anubawa Sasana Jaga Dita itu kan sebetulnya indikatornya nggak terlalu susah juga sih Iya. ya. Sebetulnya harus ada investasi, harus menciptakan lapangan pekerjaan kan gitu. Ada sektor pariwisatanya gitu. Nah, itu kumpulan dari situ nanti dapat NLP, dapat PJA, dapat Anubawa Sasana Jaga Dita. Nah, itu betul. Jadi dulu tuh teman-teman itu kalau pas di kita itu di awal itu Bu, ada 3 kategori. Ada Iya, yang sampai NLP. sekarang juga masih. Oh, sama berarti ya, Masih, sama masih. yang apa namanya Bu? Lapli namanya itu Ibu. Anubawa Sasana Nah, Jaga eta Dita. Bu, sama PJA itu. Nah, kalau yang tahun kemarin Bu ada wawancara nggak Bu? Informasi dari teman kepala desa di 2024 kemarin? Ya pas pelatihannya. Oh nggak ada. Nggak ada, oh. Terus lebih ringkas kalau nggak salah waktunya juga kan ya, tidak mereka kan di BPSDM ya kalau nggak salah saya gitu. Nah sekarang pun sama di tempat BPSDM. Kalau dulu kan Di hotel, di di Ancol Bu. beda. Kalau yang pertama tuh memang selalu beda. Kalau kedua teh sesa-sesa cenah gitu ya. Kedua. Kalau misalkan ini Bu terkait PJA, ini mah mungkin tips ya Bu ya dari Desa Mekarsari, berdasarkan pengalaman, berarti bukan karena kami lebih pintar, tapi ini pengalaman aja. Jadi kalau teman-teman nanti ikut PJA itu yang pertama akan ada pre-test, post-test seperti itu. Jadi itu benar-benar ditilai untuk menentukan. Jadi tidak boleh sembarangan ngisi, tidak boleh benar-benar harus diisi secara serius. Kemudian dulu dilihat juga dari video dan juga wawancara tersebut Bu. Memang itu banyak kekecewaan juga sih Bu dari teman-teman yang lain gitu kan, jauh-jauh yang dari Papua seluruh wilayah gitu, ternyata hanya dapat NLP, hanya dapat ini gitu. Tapi itu kan mungkin ya penilaian dari tim memang yang memang sudah bisa menilai gitu, seperti itu. Kan materinya bagus ya Pak Kades Iya, sebetulnya. banyak Yang harusnya banget. kuliah itu 4 tahun itu cuma 1 minggu. Iya betul. Saya juga kan keliling langsung ke ke ruangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
ke kejaksaan gitu. Di kita di keliling-keliling kasih ini ruangan-ruangannya. Pokoknya luar biasa lah pengalaman dulu itu. Apalagi yang paling penting bagi saya itu adalah saya jadi banyak kenal kepala desa dan lurah se-Indonesia seperti itu. Alhamdulillah masih berkontak terus Bu. Itu sih yang luar biasa, link untuk pertemanan. Nah, seperti itu. Nah, lanjut lagi Bu ke tema kita terkait Desa Sadar Hukum dan juga tadi udah PJA. Nah, sekarang Bu ke JDIH aja Bu. JDIH. Gimana tuh Bu JDIH Bu? Ya, itu JDIH itu merupakan sama sih ya. Kita semua turunannya dari BPHN. Maaf Bu, sebelum kan nanti ini banyak penonton yang baru nih Bu. JDIH itu apa Bu? Kepanjangannya Bu? Jadi saya cerita dulu. Iya. Jadi JDIH itu merupakan program dari BPHN juga sama. Jadi kita punya programnya banyak sekali dari BPHN. Ada Desa Sadar Hukum, ada PJA. Nah, yang terakhir ini JDIH. Nah, JDIH ini dipegang oleh bagian saya, bagian dokumentasi dan informasi hukum. Nah, JDIH itu lebih ke wadah pendayagunaan dokumen-dokumen hukum yang secara tertib, terpadu, berkesinambungan. Terus kemudian sarana pemberian informasi yang sarana pemberian informasi hukum secara lengkap, tepat, mudah, cepat. Nah, jadi kalau kita punya moto MACA, mudah, cepat, dan tepat. Ya benar nggak sih? MACA, mudah, cepat. Aja naon ya? Tepat ya, benar. Mudah, akurat, cepat. Gitu. Bisa ditangkap Pak Kades. Makanya puasa, guys. Nah, jadi JDIH itu singkatan ya, teman-teman, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Nah, ini JDIH ini di dalamnya ada apa saja sih, Bu? Itu terdapat beberapa dokumen-dokumen hukum. Nah, dokumen hukumnya itu seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian ada regulasi di daerah seperti peraturan daerah, peraturan bupati, kemudian keputusan bupati. Nah, salah satunya juga masuk ke dalam regulasi di desa, peraturan desa. Dulu kalau saya sering ngakses Bu website pemerintah yang resmi itu, memang di bawah itu ada ininya Bu ya, ada apa namanya JDIH gitu. Jadi kita klik masuk ke file terkait peraturan-peraturan pemerintah gitu. Iya, jadi JDIH itu memang wajib Bu atau gimana Bu? Iya, itu wajib. JDIH itu wajib karena kan kita punya dasar hukumnya kan Perpres ya. Perpres 33 2012 tuh kalau pembentukan di kabupaten kota tuh wajib ada JDIH. Jadi JDIH itu dibentuk berisi untuk memudahkan masyarakat sih sebetulnya produk-produk hukum. Jadi mereka bisa mencari dokumen hukum seperti peraturan daerah itu lebih mudah, tinggal mengklik akses misalnya jdih.garut.kap.go.id, mau mencari perda tentang apa, perda ketertiban misalnya K3, tinggal diklik perda K3 nanti muncul, tapi nggak disingkat, misalnya perda ketertiban keamanan kenyamanan, misalnya tinggal diklik. Nah, nanti muncul di JDIH, silakan di-download. Itu salah satunya. Atau mau mencari perbuk tentang misalnya PBG, MBR itu seperti apa gitu kan ya, pajak-pajaknya, nanti tinggal diklik saja. Termasuk apa namanya yang sekarang lagi hot di desa-desa Bu. Apa tuh? Koperasi merah putih. Berarti itu bisa nanti ya kalau udah ada dicari kita. Nah, kita belum ada regulasi tentang itu. Belum ada tuh di daerah regulasi tentang koperasi merah putih, belum ada, karena saya juga menunggu kalau aturan-aturan dari pusat. Kan kita kalau membuat suatu regulasi kalau tidak ada aturan dari pusat menurunkan ke bawah ya, atau enggak nanti dari muatan lokal, misalnya ada usulan-usulan dari inisiatif dari DPRD misalnya seperti itu. Jadi tidak belum ada sih ya untuk itu mah ya, untuk koperasi mah gitu. Koperasi merah putih baru kita dengar. Iya, soalnya itu baru launching, baru hangat-hangat di media. Iya. Nah, terus ini Bu, JDIH itu berarti baiknya itu kalau tadi yang saya ulangi lagi, saya lihat di website pemerintah itu ada portal JDIH. Iya. Berarti di desa pun yang punya website sebenarnya harus ada ya Bu ya, website JDIH. Iya, harus ada karena kita itu ditetapkan oleh keputusan bupati bahwa tim pengelola JDIH itu salah satunya adalah pemerintahan desa. Oh. Itu selain sudah dari, ada ya Bu ya? Sudah ada itu. Selain dari OPD atau SKPD, jadi tiap SKPD juga harus membuat
portalnya JDIH-nya SKPD. Terus JDIH SKPD itu ngapain Bu? Apa yang diisi? Nah, JDIH SKPD itu cuma ngisi keputusan Pak Kebannya, misalnya keputusan Pak Kadisnya, atau mau mencantumkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan misalnya ini perpajakan. Jadi misalnya di Badan Pendapatan Daerah itu mencantumkan tentang regulasi pajak, Perbubnya, Perdanya, misalnya Kepbubnya itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya pemerintahan desa, kemudian lurah juga harus membuat itu. Isinya tentang regulasi yang ada di desa. Pak Kades menerbitkan keputusan desa, silakan disimpan di portal-portalnya, di web-webnya masing-masing. Nggak usah membuat lagi, nggak usah membuat web tersendiri, misalnya JDIH Mekarsari apa gitu kan ya alamatnya. Nah, nggak usah membuat itu, kan masing-masing desa sudah punya webnya. Yeah. Nah, nanti disisipkan aja sih gitu. Portal gitu. Iya, disisipkan aja di Linknya fiturnya gitu, ditambahin linknya. baru, fiturnya ditambahin baru. Jadi sudah punya webnya, sudah punya rumahnya, tinggal ditambahin kamarnya gitu. Nanti dibangun kamarnya, Bu, nanti isinya apa aja? Nah, konsultasi nanti sama kami, nanti metadatanya kita bantu, pembuatan perdesnya yang sebetulnya yang benarnya gimana, Nah, itu, Bu, sesuai betul, Bu, gitu kan ya dengan peraturan perundang-undangannya gitu. Itu perlu banget, Bu. Iya, karena harus ada, membuat satu regulasi itu harus ada 3 unsur, ada unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis, sosiologis, dan yuridis. Harus ada 3 unsur itu disimpannya di mana? Di menimbang, di depan. Nah, itu nanti, betul. Nah, nanti betul, next selanjutnya program berikutnya dengan bagian hukum adalah membuat perdes ya Pak. Itu sih ya betul Bu, soalnya yang kami rasakan Bu ya, ini terkait perdes, kita sudah kan desa itu dinilai ada kemajuan itu salah satunya adalah ketika perdes bisa dibuat setiap tahunnya, di luar perdes yang wajib gitu. Nah, kita sudah coba, karena dulu kan kita juga didampingin atau dibina terus oleh Setda untuk didorong untuk membuat perdes ya Bu ya. Nah, kita udah punya Bu, dulu kita tidak punya website di Desa Mekarsari, kita sudah buat. Terus kita perdes pun kita pemerintah desa dan BPD sudah mencoba untuk membuat perdes Bu. Tapi kan kita belum tahu Bu, apakah perdes yang kita buat itu sudah sesuai dan tidak dengan tadi yang unsur itu Bu. Nah, itu bagaimana Bu agar kita mengetahui apakah kita membawa perdes gitu ke Setda atau bagaimana gitu Bu, agar yang kita gunakan itu benar-benar sesuai dengan aturan gitu Bu. Boleh berkonsultasi ke kami, boleh, atau kami diundang ke sana juga boleh untuk melakukan pelatihan bersama-sama ya, cara membuat suatu regulasi yang baik itu seperti apa. Mungkin kalau benar, kita juga kan suka ada harmonisasi ya, kalau benar atau tidaknya kita juga kalau dalam membuat suatu Perda dan Perbub itu diharmonisasi dengan Biro Hukum dan Kementerian Kanwil Kementerian Jawa Barat, Kementerian Hukum Jawa Barat. Jadi setelah selesai diharmonisasi oleh mereka, nanti itu sudah layak untuk diterbitkan, sudah benar dan sudah layak untuk ditandatangan oleh kepala daerah gitu. Nah, seperti itu mungkin Pak, nanti bisa aja kita latihan sama-sama, yuk cara membuat perdes yang baik seperti apa. Nah, itu salah satu dari persyaratan Desa Sadar Hukum juga ada perdesnya. Jadi ada implementasi regulasi kan di salah satu Desa Sadar Hukum. Nah, jadi tetap pulang lagi ya. Jadi tetap Desa Sadar Hukum, PJA, JDIH pulang lagi ke Desa Sadar Hukum lagi gitu. Cuman berdasarkan pengalaman yang saya yakini ya Bu ya, mungkin setiap desa beda-beda permasalahan tadi Bu. Kita belum tahu benar dan tidaknya perdes Bu. Itu sih usulan dari kami. Karena kan yang saya dengar Bu, atau yang saya ketahui bahwa perdes itu tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi lagi aturannya tersebut. Betul ya Bu ya? Betul. Ya. Berarti ini mungkin nanti tolong dikoreksi Bu, berarti sebelum kami melakukan upload di website itu, berarti ada baiknya kita tadi mungkin harmonisasi ya Bu ya, atau bagaimana Bu, cek and balance atau itunya Bu, agar tidak bertentangan gitu Bu. Ya kan kalau kami harmonisasinya kan ke Biro Hukum sama Kementerian Hukum. Nah, mungkin kalau untuk desa bisa berharmonisasi dengan kami lah gitu ya. Jadi bisa perdes yang sudah ditetapkan nanti coba disampaikan ke bagian hukum, kita bahas bersama-sama apakah regulasi ini dari segi tata cara penulisannya, karena kan sudah ada ya sebetulnya Perbub yang tata cara penyusunan perdes itu sudah ada. Sudah ada itu. Boleh kita minta Bu? Boleh, datangi JDIH nanti ya. Siap. Ketik saja tata cara penyusunan produk hukum desa, nanti sudah ada, klik nanti gitu. Nah, itu sudah ada, tinggal tapi template bentuknya.
Jadi kalau template itu kan bagian menimbangnya kosong, bagian diktum nanti pasal-pasalnya juga kan kosong-kosongnya. Nah itu kan nanti diisi oleh Pak Kades. Nah nanti kita sesuaikan apakah menimbangnya sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan unsur yang tadi saya bilang tadi apa Pak Kades? Fisiologis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis. Filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ya gitu. Apakah sudah memenuhi itu? Kemudian dari mengingatnya, dasar mengingatnya apakah regulasinya sudah sesuai dengan yang baru sekarang atau enggak, atau mungkin salah malah mencantumkan aturan-aturan yang sudah lama. Nah itu Bu, gimana tuh Bu? Kan kita itu Bu ya, khususnya di Semekasari mungkin sama teman-teman yang lain juga, kita sudah membuat Perdes waktu 2024 bersama BPD. Nah kita itu juga kan kita belum tahu Bu betul atau tidak. Berarti harus konsultasi dengan Sekda Bagian Hukum, harmonisasi. Nah, sementara kita juga di 2025 rencana akan membuat lagi Perdes Bu. Salah satunya terkait desa wisata. Nah, jadi yang harapan kami itu berarti Bu, mudah-mudahan kami bisa dibantu atau dibina membuat Perdes yang baik dan benar. Nah, terus yang selanjutnya sebenarnya tadi dari awal tuh saya ingin menanyakan tapi udah Ibu jawab terkait template gitu kan. Karena kan kalau kita bikin tesis atau skripsi kan udah ada buku panduannya, penulisannya, paragrafnya, halaman dan lain sebagainya. Berarti ini juga ada ya Bu ya? Sudah ada. Nah ini saya baru tahu Bu. Sudah ada, memang sudah lama, 2017 sih sebetulnya. Itu juga menjadi PR bagian hukum. Jadi bagian hukum itu untuk tahun ini akan membuat perda tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kita sudah punya dulu perdanya, tapi karena regulasi di pusatnya terus berubah, jadi kita juga harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada di atas. Nah itu sedang kita coba di tahun ini. Ini naskah akademiknya juga sedang disusun. Mudah-mudahan selesai di tahun ini. Nah itu nanti turunannya pasti ke situ. Nanti ke Perdes juga turun. Tapi untuk sementara karena regulasi terbarunya belum ada, tetap digunakan aja dulu yang. Nanti mungkin ini akan diedit ya Bu ya, ditampilkan. Saya akan coba buka website. Saya akan mencari template terkait Perdes ya Bu ya. Saya coba. Berarti masuk dulu ke JDIH Kabupaten Garut. Iya, JDIH garutcup.co. Saya ketik. Oke, muncul. Nah, ini berarti langsung masuk ke mana Bu untuk mencarinya Bu? Nanti ada bentuk tahun nomor tentang. Iya, diketik nanti ada banyak judul kan, situ ada dokumen hukum, informasi hukum, inovasi, dan masuk. Ada, ya di dokumen hukum kan itu ada peraturan ke bawahnya undang-undang. Dicari peraturan bupati. Oh, jadi Perbup ya Bu ya, peraturan bupati diklik. Bupati. Terus diklik peraturan bupati, kemudian nanti muncul fitur pencarian. Iya. Nah, dicari tata cara penyusunan peraturan desa. Tata cara penyusunan Perdes. Jangan disingkat. Oh, peraturan desa. Kemarin sempat nanya Perbup nomor 1 tahun 2025 itu udah ya? Oh, udah ada. Sudah ada ya. Nah, ini peraturan bupati tentang cara penyusunan peraturan desa. Ada tahun 2017 ya Bu ya? Iya, betul kan? Tahun berarti sudah lama. Ini tinggal diunduh ya? Tinggal ya, dalam lampiran ada detail, nanti di detail unduh. Coba saya tanyakan. Nah, kemarin ya tuh nih Pak Rusdiman, kita bikin template-nya berdasarkan ini nggak atau? Nah, kemarin bersama BPD kita. Ini berarti penting Bu. Nah, itu. Ini ternyata kita ada template yang resmi. Ada, tapi hanya template bentuknya. Jadi kadang-kadang Garudanya di mana, kadang nama kepala desanya di sebelah mana, gitu kan. Betul. Kadang ada yang nggak pakai dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kadang ada yang nggak pakai gitu. Terus penanda tanganan di bawah, diundangkan, lembaran desa, berita desa. Nah, berita desa dicantumkan buat di nggak tahu, lembaran desa buat di. Oh iya betul ya. Atau jangan-jangan kita juga buat Perdes ini masih kurang tepat kali ya Bu ya? Iya, karena mungkin copy paste kali ya yang dulu, Kades yang dulu ya, masih betul, punya filenya. Betul Bu, karena kami kan belum pernah ada Bu. Pembinaan atau pelatihan sebenarnya Binteknya sering sama bagian hukum, cuman implementasinya di Pak Kadesnya nih yang kadang. Kapan kita Bu? Kita mungkin nggak ikut Bu. Terakhir ya memang belum. Bukan zamannya Pak Kades. Oh iya. Masih zamannya Kades yang lama. Oh iya. Zaman Kades yang lama. Sering bagian hukum tuh ngadain diklat, bukan diklat Bintek. Nanti kita ikut ya Bu ya, daftarkan Bu. Tapi kan kita sekarang sudah tidak boleh Bintek. Aduh. Kita kan ada defisiensi. Soalnya kan ini ya Bu ya,
ibarat kita dulu kan kita kuliah kan sebelum membuat tesis itu kan kita ada Ya, tempel, ada bimbingan gitu kan. Berarti selama kita belajar mandiri, kemudian boleh. konsultasi gitu kan. Siap. Aduh, ini padahal penting banget. Aduh, Bapak, mudah-mudahan ada BIMTEK terkait Perdes karena ini aduh luar biasa nih, penting bagi kami, Bu. Oh iya nih, ini bisa di-download nanti kita tampilkan ya Bu ya di sana kita edit. Iya. Jadi teman-teman bisa JDIH Kabupaten Garut. Nah, kita lanjut lagi Bu terkait tadi yang di akses website JDIH. Ini kan tadi ada dokumen hukum ya Bu ya, terkait ada undang-undang, putusan pengadilan, buku hukum, artikel dan lain sebagainya. Ini peraturan pemerintah itu ini dari semua kementerian ada di sini Bu. Udah ngelink. Ada, enggak ngelink tapi memang kita upload. Memang kita upload. Berarti misalkan saya akan mencari terkait PMK dana desa peraturan menteri keuangan. PMK kan peraturan menteri. Oh, beda ya? Iya, kita peraturannya yang semuanya pusat. Peraturan menteri belum kita. Iya. Berarti ini mah presiden dan PP. Perpres. Jadi peraturan menteri belum dimasukkan. Tapi kalau ingin mengetahui misalnya ini adalah putusan pengadilan nih. Jadi putusan pengadilan selama ini di Garut ini putusan pengadilan yang berhubungan dengan pemerintah tuh apa aja? Nah, itu ada putusan-putusan pengadilan. Kalau ingin membaca-baca, kita kan juga pernah beracara di PT UN, di pengadilan negeri, gitu kan. Jika ada yang menggugat jika ada yang menggugat Pak Bupati, misalnya Pak Wakil Bupati, Bu Wakil Bupati, kemudian misalnya sekretaris daerah, itu nanti kami yang akan mendampingi beliau-beliau. Beliau memberikan surat kuasa pada kami, nanti kami akan bersidang di PT UN semacam pengacaranya gitu Bu, pendamping. Iya betul, pengacara negara versi PNS. Itu diperbolehkan, tapi ya secara kedinasan, bukan personal gitu. Jadi ketika yang menggugatnya atas namanya bupati, ya kita diberi kuasa oleh beliau. Kemudian misalnya gimana kalau ada yang dinas digugat, misalnya seperti perizinan, paling sering itu perizinan ya. DPMPT itu paling sering. Itu nanti DPMPT-nya yang melayangkan surat kepada kami permohonan bantuan hukum gitu, pendampingan. Nah, begitu kami terima, kami kaji permasalahannya seperti apa, nanti DPMPT-nya memberikan surat kuasa kepada kami untuk hadir. Atau misalnya di Diskominfo juga ada tuh kasus KIP, keterbukaan informasi publik di pengadilan khusus tentang itu ya, tentang KIP. Itu bisa kita juga mendampingi mereka untuk menyelesaikan sengketa publik. Kemarin sempat ramai sebetulnya sengketa publik, tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Kalau ini berarti kalau peraturan menteri itu memang belum ada atau tidak bisa masuk ke sini Bu? Belum ada kami cantumkan fiturnya. Soalnya Bu, kalau bagi desa, lagi-lagi saya berbicara desa Bu, mewakili teman-teman kan, kita itu yang selain apalagi ketika penetapan APBD itu yang paling dicari itu ya. Ya peraturan menteri desa, peraturan menteri dalam negeri, dan juga peraturan menteri keuangan Bu, yang jadi. Siap. Nanti kita bantu kita cantumkan. Soalnya itu menjadi landasan hukum untuk penetapan APBD seperti itu Bu. Ini kalau peraturan bupati mah sangat sama juga Bu, karena itu terkait peraturan bupati menyangkut insentif. Iya. Sama-sama ditunggu Bu. Tapi ini ya, saya minta tolong Pak Kadesnya nih, peraturan desanya nanti kalau sudah kita harmon bareng-bareng ya, nanti bisa. Ini sudah ada Bu ya? Sudah ada, rumahnya sudah ada, tinggal saya ngambil dari beberapa. Ini Kampung Wisata Restoratif Justice Desa Sukalaksana. Itu yang tahun yang dulu itu, yang pionir pertama sekali. Iya. Yang tadi saya cerita. Berarti ini udah lama ya Bu ya? Sudah lama. Ini yang terakhir 2022, ini 2026, nanti insya Allah Bu sama Mekarsari 2024 dan 2025. Iya. Tapi sudah serentak sekarang. Tapi nggak pede Bu. Mudah-mudahan dibantu agar jadi pede betul penulisan dan isinya Bu. Nah itu Bu, kendala yang kedua yang kami alami adalah ketika membuat Perdes adalah, maaf ya Bu, jadi terkait Perdes, karena ini kan nyambung juga ke JDIH untuk penguploadan di desa kami khususnya. Terkait peraturan baru, bagaimana agar kami update terkait peraturan baru Bu. Jadi ketika kita lihat ini mau udah jadul gitu, saya juga pernah kan ke ibu konsultasi itu, ini mau udah lama gitu.
Ya itu sebenarnya mudah dicari kan, sekarang juga Google juga sudah mudah sih dicari gitu. Tapi kalau untuk mencari regulasi daerah, itu kan regulasi pusat tinggal kita cari search aja sendiri gitu kan ya, Yeah. ke Google nanti juga muncul yang terbaru-terbaru. Tapi kalau mau mencari regulasi daerah silakan aja ke Perda, Perbub, ke JDIH mencarinya. Itu sudah update kita semua, sudah sampai ke yang 2025 aja sudah ada. Jadi apalagi yang tahun-tahun belakang 2024, 2023 itu update semua sih. Tinggal dicari. Berarti ini Jadi betul ya Bu wajib. ya. Ini sebenarnya berarti kemarin itu kita salah langkah Bu. Iya. Kalau lihat pengalaman dari sini berarti Iya. sebetulnya sebaiknya itu kepala desa atau BPD itu lihat dulu di sini ya Bu, disiapin dulu bahan-bahannya, Betul, template-nya, betul, baru betul. kita buat. Jadi mungkin di kami itu melihat aja tanpa melihat di sini, hanya melihat contoh desa yang lain. Padahal Perbuknya sudah ada. Nah itu ya Allah. Berarti nih teman-teman juga nih desa-desa yang lain yang mungkin sama dengan kami kondisinya bisa membuat perdes itu tinggal klik JDIH, banyak di sini aturan atau pedoman yang kita gunakan baik dari template maupun update terkait peraturan atau regulasi yang terbaru seperti itu ya Bu ya. Iya, terutama di daerah yang penting. Pembahasan kita cukup menarik ya Bu ya, sangat menarik bahkan meskipun kami Desa Megasari sudah pernah, tapi ini menjadi hal yang luar biasa juga bagi kami. Mungkin terlebih lagi bagi desa-desa yang lain yang memang belum pernah ikuti Desa Sadar Hukum. Nah tadi kita memang ini berkaitannya Bu ya antara Desa Sadar Hukum, terus PJA, JDIH, dan bahkan tadi ke restoratif justice yang sudah di-launching oleh Kejaksaan. Nah, ini memang yang kita awal bahas itu memang hanya topik-topik dasar ya Bu ya. Sementara nanti kita lanjut lagi mungkin di sesi selanjutnya podcast jika Ibu berkenan dari Setda untuk lebih detail lagi terkait isu-isu yang terbaru dan memang yang dibutuhkan. Mungkin ini Bu di akhir podcast ini saya minta statement dari Ibu terkait Darkum untuk memotivasi desa-desa yang lain, terus juga JDIH dan juga satu lagi terkait PJA Bu yang akan dilaksanakan oleh Setda. Silakan Bu, bagaimana Bu? Jadi kesimpulannya ya, nih Pak Kadis, untuk Desa Sadar Hukum itu tetap harus kriterianya tetap dipenuhi yang 4 unsur tadi ya, ada implementasi hukum, ada informasi hukum, akses keadilan, kemudian demokrasi dan regulasi. Jadi itu salah satu bagian regulasi. Perdes itu bagian dari implementasinya Desa Sadar Hukum. Nah nanti situ juga harus ada pojok JDIH, jadi pojok literasinya masyarakat. Jadi masyarakat juga mengetahui peraturan-peraturan desa yang ada di desa itu apa saja. Nah tambahkanlah fitur yang tadi. Nah yang terakhir tuh yang Paralegal Justice Award itu nanti ketika ada permasalahan itu kemudian nanti sudah ditetapkan atau bergelar mempunyai NLP, kemudian ditetapkan sebagai Paralegal Justice Award, itu untuk memudahkan nanti penyelesaian masyarakat, permasalahan yang ada di masyarakat itu ya. Jadi masyarakat apapun yang mempunyai permasalahan apapun bisa mempergunakan gelar tersebut Pak Kades. Jadi tetap satu rangkaian semuanya, Desa Sadar Hukum, Paralegal Justice Award, kemudian JDIH, tetap itu harus menjadi pokok juga dalam program-program Pak Kades ya di menjalankan pemerintahan desa. Jadi salah satunya program dari pemerintah berjalan, kemudian oleh desa diteruskan, dan nanti yang mendapatkan hasilnya adalah siapa? Masyarakat desa. Ya, jadi teman-teman kepala desa yang lain, ayo kita manfaatkan momen ini baik untuk mengikuti lomba Desa Sadar Hukum, dan yang kedua adalah mengikuti bagi yang sudah Desa Sadar Hukum mengikuti Paralegal Justice Award yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum ya Bu ya? Iya, Kementerian Hukum. Tanpa HAM sekarang. Tanpa HAM. Mungkin Bu kalau dari desa kami nanti ingin lebih fokus belajar terkait Perdes Bu, agar nanti di 2025 karena kami sudah dengan BPD sepakat akan membuat Perdes yang terbaru agar kami lebih bisa maksimal hasil yang kami hasilkan Perdes tersebut, tidak bertumpang tindih dengan aturan yang ada. Ibu Puji mohon maaf sebelum ditutup mungkin ada kalimat atau kata-kata terakhir di dalam podcast ini Ibu. Silakan coba disampaikan ke para wargi semuanya. Ada sih, ada kata-kata terakhir ini lebih ke bahasa Belanda ya. Oh, siap. Gayanya bahasa Belanda, karena orang hukumnya biasanya bahasanya Belanda ya Bu ya. Ya. Jadi lex dura sed tamen scripta. Non tah Artinya hukum memang kejam, tapi begitulah yang tertulis. Masya Allah.
Hukum mana itu cinta Bu? Satu lagi. Satu lagi. Biar semuanya pada paham hukumnya. Herd Vermeulen van Rechmatik. Apa tuh? Jadi artinya kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Masya Allah, itu teman-teman luar biasa ya. Tepuk tangan buat Bu Puji. Kalau kata kalimat dari saya terakhir adalah Apa? mantan saya Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Aduh, berat orang kasih. Mungkin sekian Bu podcast hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Atas kesediaan waktunya dari Ibu Puji selaku perwakilan dari bagian hukum Setda Kabupaten Garut. Dan Ibu selamat menjalankan ibadah puasa juga, dan juga para warga semuanya selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah Ibu.